Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Hari ini Ustaz Asrori akan menjelaskan tentang pembulatan pecahan. Nah, di sini ada dua cara. Mari kita pelajari bersama-sama pembelajaran tentang pembulatan pecahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, saya punya bilangan 8/10 dibulatkan menjadi, mari kita kerjakan bersama-sama ya. Perhatikan, di situ ada 8/10. Kita menggunakan garis bilangan ya, karena per 10 maka kita tuliskan yaitu per 10 semua ya, dari 0. Setelah itu kita tuliskan lanjutannya 1/10 karena penyebutnya 10. Jadi kita gunakan per 10. 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 dan 10/10. Karena penyebutnya 10 maka berakhir di angka 10. Nah, 10/10 karena bilangan sama pembilang dan penyebut maka bisa dituliskan dengan 1. Nah, sekarang perhatikan anak pada garis bilangan 8/10. Mana tempat 8/10? Kita lingkari terlebih dahulu. Oke, sekarang kalian perhatikan 8/10 lebih dekat mana? Ke 1 atau ke 0? Nah, kalau lebih dekat ke 1 berarti 8/10 dibulatkan menjadi 1 ya. Jadi kalian lihat berikut soal contoh berikutnya 3/7. Karena penyebutnya 7 maka bilangan selanjutnya adalah habis 0 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 dan 7/7. Karena sama ditulis 1. Sekarang angka 3/7 kalian lingkari. Nah, ya. Setelah dilingkari, mari kita lihat 3/7 lebih dekat 0 apa lebih dekat 1? Iya betul, lebih dekat kepada 0. Berarti 3/7 dibulat menjadi 0 ya. Nah, lagi 2/4. Karena penyebutnya 4 maka bilangan garis bilangannya yaitu menggunakan per 4. 1/4, 2/4, 3/4 dan 4/4 atau 1. Lihat angka 2/4. Kita lingkari. Nah, lihat anak-anak jaraknya. Ada yang lebih dekat? Oh, ternyata sama. Nah, apabila sama, maka tetap dibulatkan menjadi 1. Ya. Jadi kalau letaknya di tengah-tengah, itu berarti dijadikan 1. Ya, anak-anak diingat-ingat ya. Kalau letaknya di tengah-tengah, maka dibulatkan menjadi 1. Baik, sudah bisa ya. Nah, kita lanjutkan kembali. 2/1/4 ditambah 3/5/7. Nah, ini kita turunkan dulu anak-anak. Ya, kita turunkan menjadi 2 bagian. Ya. Nah, 1/4 dan 5/7 kalian lakukan seperti contoh yang awal tadi. Ya. Nah, karena kamu sudah bisa, nggak usah memakai garis bilangan, silakan kalian tuliskan 0 karena per 4 berarti gunakan 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 atau 1. Nah, sekarang 1/4 letaknya di mana anak-anak? Kita lingkari dulu 1/4 ya. Jadi perempatnya tidak kita tulis ya. Nah, kita anggap itu per 4. Mana yang lebih dekat anak-anak? 1/4.
0 atau ke 1 atau ke 4? Iya, lebih dekat ke 0. Berarti 1/4 kita bulatkan menjadi 0. Nah, angka 2 itu angka bulat anak-anak, kita tulis terlebih dahulu. Ya, kemudian ditambah dengan 1/4 dibulatkan menjadi berapa tadi? Iya, 0. Nah, sekarang 5/7. Kalian perhatikan penyebutnya, yaitu angka 7. Kalian tulis seperti yang atas, angka 0. Nah, bilangan 3-nya kita turunkan dulu. Kita tuliskan dulu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu 7/7 atau 1. Sekarang kita perhatikan 5/7. Letaknya di mana 5/7? Nah, kita lingkari sebagai tanda ya. Kita lingkari terlebih dahulu supaya kalian dapat jelas melihat mana lebih dekat. Baik, 5/7 lebih dekat 0 atau 7/7 atau 1? Lebih dekat mana anak-anak? Iya, lebih dekat ke 7/7 atau 1. Berarti 5/7 kita bulatkan menjadi 1. Nah, setelah itu baru kita proses. Kita turunkan ke bawah, kita jumlahkan 2 ditambah 0 2, 3 ditambah 1 4 sama dengan 6. Berarti 2 1/4 ditambah 3 5/7 sama dengan 6. Oke, contoh kedua sekarang. 4 ditambah 3 2/3. Karena 4 ini bilangan bulat, maka langsung kita turunkan anak-anak. Ya, kita turunkan 4. Nah, sekarang 3 juga kita turunkan karena bilangan bulat, 3. Nah, sekarang 2/3. Lakukan seperti di atas. Tuliskan karena penyebutnya 3, maka berakhir di angka 3. 0, 1, 2, 3. 3/3 ya. 3 itu sama dengan 3/3 atau 1. Nah, sekarang kita lihat 2/3 letaknya mana? Ya, letaknya di situ. Sekarang perhatikan anak, mana lebih dekat? Ke 0 atau ke 3? Iya, lebih dekat ke 3/3 atau 1. Berarti 2/3 dibulatkan menjadi 1. Nah, sekarang kita proses ke bawah. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Bisa? Baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang soal pengurangan pada pecahan. Seperti halnya yang tadi, kalian sekarang coba tinggal membayangkan saja, tidak perlu ditulis. Tapi kalau kamu tidak bisa, silakan ditulis seperti contoh yang awal, tidak apa-apa. Ya, sekarang 4 5/9. Bisa dibayangkan 5 lebih dekat 0 atau lebih dekat 9. Nah, kan bisa dibayangkan. Kalau nggak bisa, silakan kalian tulis caranya, garis bilangannya, atau yang seperti tadi kalian tuliskan 0 sampai 9, tidak apa-apa ya. Tapi kalau sudah bisa, silakan membayangkan saja. 5/9. Nah, karena lebih dekat 9 maka 1. Ya, 1 ditulis turun. 3/6. Karena 3/6 letaknya sama antara 0 dan 6, maka dibulatkan menjadi 1. Maka kita turunkan, kemudian kita hitung. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian 1 tambah 1 2. Berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi 3 hasilnya. Berikut lagi 8, karena 8 bulat langsung kita turunkan 8. 1 bulat kita turunkan langsung. Nah, 5/10 karena letaknya di tengah-tengah, maka dibulatkan menjadi 1. Maka hasilnya berapa anak-anak? 8 dikurangi berapa itu 1 tambah 1? 2 sama dengan 6. Bisa? Nah, sekarang soal perkalian.
4 2 per 7 dikali 3 5 per 6. 4 turun 3 turun 2 per 7. Angan-anganmu gimana? Lebih dekat mana? 0 apa 7? Lebih dekat 0 ya. Maka turun menjadi 0 pembulatannya. Sekarang 5 per 6. 5 per 6 lebih dekat mana? 5 ke 6 atau 5 ke 0? Iya, lebih dekat 5 ke 6 menjadi. Berarti 5 per 6 dibulatkan menjadi 1. Baru kita proses ke bawah. 4 ditambah 0 4 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Berikut soal pembagian pecahan. Sama seperti ya yang tadi, turunkan semua bilangan bulatnya. 10 turun dulu, 1 turun dulu. Ya, dibagi 2 bagian. Nah, karena 3 per 10 lebih dengan 0, maka pembulatannya 0. Kemudian dibagi 1 turun 3 per 9. Lebih dekat mana? 3 ke 0 atau 3 ke 9? Nah, lebih dekat ke 0, maka pembulatannya 3 per 9 adalah 0. Baru kita proses 10 tambah 0, 10 dibagi 1 sama dengan 10. Dan anak, ini adalah cara pertama untuk mengerjakan pecahan, pembulatan pecahan. Berikut terakhir 8 dibagi 3 per 4. Langsung 8 turun 3 turun 3 lebih dekat 4, maka dibulatkan menjadi 1. Maka hasilnya adalah 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan gunakan cara kedua. Perhatikan anak-anak. Cara kedua ini adalah kita bandingkan dengan setengah. Jika bilangan yang kita bandingkan lebih kecil dari setengah, maka dibulatkan ke 0. Nah, kalau jika lebih besar sama dengan, maka dibulatkan menjadi 1. Mari kita coba. 3 per 5. Nah, kita bandingkan dengan setengah. Ya, cara kedua ini selalu kita bandingkan dengan setengah. Ya, baik, kita kalikan silang anak-anak. Kita kalikan silang. Tiga dikali 2. Hasilnya 6. 1 kali 5. Hasilnya 5. Nah, mana yang lebih besar anak-anak? 6. Berarti tandanya lebih besar. Menurut keterangan di atas, jika lebih besar sama dengan, maka dibulatkan ke 1. Nah, karena tandanya lebih besar, maka 3 per 5 sama dengan 1. Sekarang contoh nomor 2. 2 per 7 dibandingkan dengan setengah. Caranya sama dengan di atas. Kita kalikan dulu. 2 kali 2 4. 1 kali 7 7. Berarti tandanya 4 lebih kecil daripada 7. Dan ini tandanya seperti di atas kalau lebih kecil. Nah, jika lebih kecil dari setengah, maka bilangan tersebut dibulatkan menjadi 0. Berarti 2 per 7 sama dengan 0. Ketiga, 2 4 per 8. Nah, yang kita proses 4 per 8-nya ya anak-anak ya. 4 per 8 dibandingkan dengan setengah. Dikalikan ya. 4 kali 2. Berapa 4 kali 2? 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian 1 dikali 8 8. Lihat anak-anak, nilainya sama enggak? Iya, 8 dibanding 8 itu sama dengan. Apabila sama dengan, maka sesuai keterangan, maka bilangan tersebut dibulatkan menjadi 1. Nah, di situ ada angka bulat 2. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti 2 4 per 8
dibulatkan menjadi 3. Soal terakhir anak-anak. 4, 5 per 11. Kita gunakan 5 per 11-nya. Dibandingkan dengan setengah. 5 kali 2, 10. 1 kali 11, 11. Maka oh ya 11 nah ya, itu 11 bukan 88 ya. Itu 11. 1 kali 11 11 ya. Maka 10 lebih kecil daripada 11. Ya, lebih kecil ya. Berarti kalau bilangan tersebut lebih kecil dari setengah, maka dibulatkan menjadi 0. Berarti 4 ditambah 0 sama dengan 4. Baik anak-anak, sudah bisa? Apabila belum bisa atau kurang paham, silakan ulangi kembali. Insya Allah kalian akan terbiasa mengerjakan dan akan cepat bisa mengerjakan soal seperti ini. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.